Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, Ibu Haji Debibik Nabilatul Fauziah LCMA, yang telah memberikan banyak ilmunya kepada saya. Di sini saya izin perkenalan diri. Nama saya Putri Khairunisa. Saya dari kelas 4E Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuat video mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Referensi hadis yang akan saya bacakan yaitu berasal dari riwayat Imam Bukhari, dan saya memiliki sebuah referensi karya Muhammad Fuad Abdul Baqi, yaitu buku Mutiara Hadis Sahih Bukhari Muslim. Di sini saya memiliki banyak sekali yang bisa saya dapatkan, yaitu tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Ini adalah bab tentang kekuasaan yang saya baca di dalam buku Hadis riwayat Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Teks hadisnya yaitu sebagai berikut. Hadasana Utsman bin Haisam, hadasana Aufun an al-Hasani an Abi Bakroh qala laqad nafa'anillah bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah ayyamal jamali ba'dama qadtu an al-haqqa bi ashabil jamali fawqatili ma'hum qala lama balagha Rasulillah ana ahlil farisi qad malaku alaihim binta kasra qala lan yufliha qaumun walau amrohum amro'at. Hadis ini memiliki arti, Utsman bin Haisam telah menceritakan kepada kami, Auf telah menceritakan kepada kami, dari Hasan Abu Bakar, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku, sebab kalimat yang saya dengar dari Rasulullah SAW pada perang Jamal, ketika saya hampir terjebak ikut dalam perang Jamal selanjutnya. Ia berkata, ketika berita bahwa Persia telah mengangkat putri kaisar sebagai ratu, hal tersebut sampai kepada Rasul. Kemudian beliau bersabda, tidak akan sejahtera suatu bangsa yang menyerahkan segala urusannya kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, untuk mengetahui kesahihan suatu hadis, kita harus mengetahui sebuah sanad, matan, dan hadisnya. Nah, sanad ini adalah silsilah atau rangkaian orang yang meriwayatkan hadis yang pada akhirnya sampai kepada matan. Nah, yang pertama, sanad dari hadis tadi adalah Utsman bin Umar al-Haisam, lalu naik kepada sanad yang kedua yaitu Auf bin Zamilah al-Arabi, dan sanad yang ketiga yaitu Hasan bin Abi Hasan Yasar, dan yang keempat adalah Nafi bin Haris al-Saqafi. Nah, selanjutnya ada periwayat. Nah, di sini periwayatnya ada 5 orang, dan perawi ini adalah orang yang memberitakan hadis, mencatat dalam suatu hadis dengan menyebutkan sanad-sanadnya. Nah, di sini sabda Rasulullah ini didengar oleh Nafi bin Haris as-Saqafi, lalu diberitakan yang oleh periwayat kedua oleh Yasar bin Abi Hasan Yasar, lalu diberitakan lagi oleh periwayat ketiga yaitu Auf bin Zamilah al-Arabi, lalu yang keempat ada Utsman bin Umar al-Haisam, dan yang paling terakhir hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, lalu yang ada Mukhariz al-Hadis. Nah, Mukhariz ini adalah perawi terakhir atau orang yang mencatat hadis tersebut dalam kitabnya. Nah, Mukhariz dari hadis yang tadi adalah Imam Bukhari. Lalu, apa matan dari hadis yang telah tadi disebutkan? Jadi, matan itu kan adalah sebuah sabda dari Rasulullah. Nah, matannya itu adalah lan yufliha qaumun walau amrahum amro'at, yang artinya tidak sukses suatu kaum masyarakat yang menyerahkan untuk pemimpin urusan mereka kepada wanita. Nah, ini adalah isi matannya nih. Nah, lalu syarah atau penjelasan hadisnya yaitu terdapat 2 pendapat. Yang pertama adalah
penjelasan secara tekstual yaitu oleh ulama klasik. Lalu dalam versi yang kedua ada penjelasan secara kontekstual dan ini dikemukakan oleh ulama kontemporer yang ada pada saat ini. Yang pertama saya akan jelaskan hadis tadi secara kontekstual. Nah, bahwa secara kontekstual jelas ya bahwa Rasulullah bersabda dan yufliha qaumun walau amrohum amroat, bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Nah, jadi sangat jelas dalam hadis tadi bahwa adanya larangan bagi kepemimpinan perempuan, sehingga mayoritas ulama, beberapanya itu ada yang tegas menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan itu sangat dilarang karena berdasarkan teks hadis yang tadi. Maka mayoritas ulama secara mutlak menolak adanya kepemimpinan bagi perempuan, dan pendapat ini disetujui oleh ulama klasik yaitu seperti Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Lalu dalam versi yang kedua ada penjelasan secara kontekstual dan ini dikemukakan oleh ulama kontemporer yang ada pada saat ini. Jadi bahwa Rasulullah bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Nah, dalam secara kontekstual, ulama kontemporer ini harus melihat secara luas kondisi, keadaan, dan konteks terjadinya. Jadi ini harus memperhatikan asbabul wurudnya. Nah, kita harus memperhatikan nih konteks peristiwa yang terjadi pada saat itu seperti apa gitu. Nah, jadi Rasulullah bersabda demikian karena pada saat itu kaum Persia yang memiliki raja bernama Kisra itu meninggal dunia dan tahtanya ini turun kepada Buaron binti Sarawai binti Kisra, dan ini turun kepada cucunya gitu. Dan Buaran ini adalah kan seorang perempuan. Kenapa dijadikannya Buaran ini naik tahta sebagai ratu? Karena terjadinya perang saudara di kerajaan Persia di mana kaum laki-laki ini saling membunuh. Jadi tidak ada tersisa lagi laki-laki di dalam kerajaan tersebut. Lalu Abu Bakar bercerita saat Raja Persia meninggal dunia, Rasulullah bertanya, siapa yang menggantikannya? Dan mereka pun menjawab, putrinya. Dan Rasulullah pun bersabda, dan yufliha qaumun walau amrohum amroat. Nah, disinilah sabda Rasulullah ini terjadi gitu. Nah, ulama kontekstual meneliti lebih dalam lagi mengapa Rasulullah bersabda bahwa tidak akan sukses suatu kaum jika dipimpin oleh wanita gitu. Nah, alasan yang pertama yaitu pada konteks Buaran ini, pada saat itu Persia belum pernah dipimpin oleh perempuan gitu. Karena biasanya ketika seorang raja meninggal, yang naik tahta adalah anaknya yang laki-laki. Lalu alasan yang kedua, karena pada saat itu perempuan belum dihormati, perempuan belum memiliki sebuah wibawa untuk menjadi pemimpin gitu. Dimana seorang pemimpin ini kan harus dihormati, harus memiliki wibawa. Nah, pada saat itu perempuan belum memiliki kehormatan dan wibawa yang tinggi gitu. Jadi bagaimana seorang ratu akan sukses memimpin negaranya jika dia aja tidak dihormati gitu oleh masyarakatnya. Nah, jadi para ulama kontemporer berpendapat konteks peristiwa saat Rasulullah bersabda dan kehidupan yang sedang terjadi di era modern saat ini itu berbeda gitu. Dimana pada saat dulu para wanita ini belum dihormati, dan berbeda dengan yang ada di zaman sekarang. Perempuan sudah memiliki kehormatan yang tinggi. Nah, ulama kontemporer yang berpendapat bahwa perempuan ini boleh menjadi pemimpin, nah itu contohnya adalah ada Ustadz Abdul Somad, lalu ada juga Profesor Quraish Shihab. Lalu apa hikmah pendidikan yang didapat di dalam hadis yang telah tadi dibahas? Yang pertama, hikmah yang didapat adalah perempuan ini boleh menjadi pemimpin asalkan memiliki kehormatan, memiliki kewibawaan, dan memiliki kemampuan. Contohnya adalah Ratu Balkis di negeri Saba yang memiliki kepemimpinan yang sangat bagus gitu, bahkan dikagumi oleh Raja Sulaiman.
Kepemimpinan Ratu Balkis ini juga diabadikan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 32, dan ayat 32 ini menjelaskan tentang wibawanya Ratu Bilqis dalam pengambilan suatu keputusan gitu. Nah, jadi dengan adanya Ratu Balqis di dalam Al-Quran ini sudah menjadi contoh ya bahwa wanita ini boleh menjadi pemimpin gitu, asalkan memiliki sebuah kemampuan dalam pemecahan masalah, kemampuan dalam memimpin, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.